Pada tanggal 19 Februari 2017 tidak hanya Eza Yayang saja yang berulang tahun. Tanggal tersebut juga menjadi hari spesial bagi Krisdayanti. Karena pada tanggal tersebut suami tercintanya Raul Lemos genap berusia 47 tahun. Perayaan ulang tahun Raul pun terasa istimewa karena diadakan di sebuah hotel berbintang di Kuala Lumpur, Malaysia. Raul menggelar perayaan ulang tahunnya secara sederhana bersama keluarga tercinta. Alhamdulillah saya akan bersama-sama suami dan anak-anak untuk merayakan ulang tahunnya suami nih. Nah, Raul alhamdulillah genap 47 tahun. Promotor tahu itu tanggal khususnya ulang tahun suami. Makanya hanya dikasih satu jadwal saja di siang hari. Jadi pagi kita insya Allah akan doa bersama, siang saya akan pergi ke satu station untuk syuting dan dari sore ke malam kita free. Ini adalah kali pertama KD merayakan ulang tahun suaminya di Malaysia. Namun hal itu nyaris saja urung terwujud lantaran kesibukan Raul sebagai pebisnis. Tiup lilin atau potong tumpeng, hal kecil itu kalau yang namanya ulang tahun tuh istimewa gitu loh. Dan saya tahu sebagai istri itu dilema. Sementara dalam doa saya doain dia kerjanya bagus, tapi di satu sisi dia mau beratin kerjaan, tapi saya juga berat, saya mau ulang tahun nih gitu loh. Dan anak-anak memang udah lama gak ketemu dedinya karena memang Raul tuh memang kerjanya di Timor, jadi memang nggak banyak waktu spend di Jakarta gitu. Jadi udah seneng deh, kayak orang pecah ketuban aja nih, seneng antara konser terus bareng keluarga gitu sih. Kebahagiaan ulang tahun Raul Lemos pun terasa semakin lengkap dengan hadiah spesial yang diberikan oleh Krisdayanti. Ada sepatu merek tertentu yang dia suka sampai dia harus bikin ternyata nggak cocok. Nah, alhamdulillah kemarin ada teman yang di Itali, tempatnya sepatu itu, jadi dapet gitu. Dan alhamdulillah dia suka gitu, jadi serapannya kan ada gitu dan ternyata di luar ekspektasi saya, ternyata dia suka sekali karena motifnya dan desainnya dan jenis leathernya tuh berbeda tapi platformnya seperti yang dia suka. Jadi perfect lah itu sepatu dan juga beberapa koleksi busana yang dia suka dan jaket untuk nonton konser nanti kan dingin tuh 3 malam. Perayaan ulang tahun Raul memang menjadi pelengkap kebahagiaan KD. Pasalnya perayaan ulang tahun itu tergelar di sela-sela menjelang konser musiknya di Istana Budaya Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 24 hingga 26 Februari mendatang. Menjelang gelaran konsernya itu, KD pun menjalani serangkaian kegiatan promosi di sejumlah stasiun televisi dan radio di Malaysia. Sampai tanggal 23 kita akan preparation untuk technical, untuk promo, untuk datang ke radio, TV. Jadi yang mudah-mudahan bersamaan dengan itu akan gimana ya? Biasanya kalau satu kota atau satu daerah atau satu negara tahu artisnya udah di kotanya, pasti excitednya akan membuat penonton semakin percaya untuk datang dan untuk membeli tiketnya, dan itu harapan saya. Romansa, itulah tajuk konser Krisdayanti yang akan diadakan di Istana Budaya Kuala Lumpur, Malaysia. Selama 3 hari, KD akan menyanyikan 28 judul lagu setiap harinya. Nanti akan ada segmen romantis, ada segmen kekuatan, segmen tribute juga kepada 2 seniman Malaysia yang hebat. Juga ada satu segmen yang saya belum pernah bawakan di mana-mana, yaitu segmen rock. Segmen rock. Nah, pokoknya di konser ini komplit. Kenapa komplit? Karena semua genre musik ada. Jadi ada dangdut, pop, rock, jazz, ballads, gitu, komplit. Menggelar konser musik di Istana Budaya Kuala Lumpur, Malaysia selama 3 hari berturut-turut menjadi kebanggaan bagi KD. Sebab tak sembarangan orang bisa menggelar pertunjukan musik di tempat prestisius bagi pelaku seni negeri jiran tersebut. Namun sayangnya kebahagiaan dan kebanggaan KD terasa kurang lengkap. Meski disaksikan Raul Lemos dan anak-anaknya dari Raul, namun Aurel dan Azriel, buah hati dari hasil pernikahannya dengan Anang Hermansyah, tidak menonton. Aurel dan Azriel lebih memilih pergi berumroh ke Tanah Suci Mekah bersama Anang Hermansyah dan Ashanti serta adik tirinya Arsy.
Golden Age adalah perkembangan anak dalam rentang usia 0 hingga 5 tahun yang tak boleh begitu saja dilewatkan oleh para orang tua. Dalam periode tersebut, tumbuh kembang anak berjalan begitu cepat dan anak mampu menyerap serta belajar dengan sangat cepat. Hal ini juga disadari sejumlah artis seperti presenter Ayu Dewi. Karena itu, meski hari-harinya penuh kesibukan dengan jadwal on-air maupun off-air, tumbuh kembang putri tunggalnya Akila Dewi Humairah tetap menjadi prioritas utama. Ditemui kemarin di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, istri Regi Datau ini dengan berbinar-binar menceritakan tentang perkembangan putri semata wayangnya tersebut. Akila? Akila, udah hafal banget lagunya Naura, terus nyanyi-nyanyi terus, udah nari-nari, balet-balet gitu, pengen di sekolah balet, tapi lagi cari yang kayaknya dia juga suka gitu. Bakatnya sih udah nyanyi, terus nari, pokoknya seseruan lah dia, jadi pusat perhatian, gitu, kayak ibunya. Akila Dewi Humairah memang sedang membutuhkan perhatian penuh dari ayah ibunya. Di usia 3 tahun, bocah kelahiran 11 Maret 2013 ini menampakkan tumbuh kembang yang luar biasa. Lihat saja bagaimana ia tampil menghibur sepupu-sepupunya saat keluarga besar mereka berlibur ke Pulau Dewata, Bali. Wow. Kita lagi apa? Suka ya naik ayunan? Kalau naik perosotan suka nggak? Aku kejedot, hati-hati dong sayang. Tumbuh kembang luar biasa itu tentu tak boleh dilewatkan begitu saja oleh orang tua. Tanpa bimbingan dan perhatian yang cukup, anak akan tumbuh dan berkembang tanpa arah. Memahami pentingnya perhatian serta bimbingan itulah Ayu dan Regi pun terus memantau perkembangan Akila. Hingga sekarang bisa berbangga dengan perkembangan buah hati mereka tersebut. Mereka juga tak ingin buru-buru memasukkan Akila ke sekolah dan memilih untuk mendidik putri mereka dengan keterampilan lain di luar calistung. Enggak, dia sekolahnya bukan hari Senin, dia kan belum tiap hari sekolahnya. Jadi nanti kalau sekolah, dia sekolah sama les kesibukannya. Aku lagi mau cariin les yang lain, mungkin les taekwondo biar sigap. Oh, dia udah bisa nulis nama Akila. Udah bisa ngitung sampai 20, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia. Bisa nyanyi-nyanyi, bisa baca, udah hafal Al-Fatihah, terus baca doa makan, baca doa tidur. Sementara itu Ayu Ting Ting yang menyandang status sebagai orang tua tunggal tak mau memakai statusnya itu untuk melalaikan tumbuh kembang Bilqis Sumairah Razak, putri tunggalnya.